Nah, selanjutnya pada modul. Nah, pada tahap ini tuh bagian pembuatan kode dalam program aplikasi yang akan mengatur inputan data, desain aplikasi, dan kontrol program. Menu merupakan fitur yang akan ditampilkan pada program web, dan user management untuk mengatur user pada aplikasi web. Nah, yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam program, namun tidak mempengaruhi kinerja dari sistem. Jadi kalau misalkan kebutuhan ini tidak ada, nggak apa-apa. Yang pertama itu user friendly, aplikasi yang mudah dipahami oleh user. Karena kan suatu aplikasi itu percuma gitu, bagus tapi orang lain nggak bisa menggunakannya. Yang kedua, portability, dapat diakses di mana saja asal terhubung ke internet karena ini berbasis web. Dan yang ketiga adalah responsif, tampilan sistem aplikasi yang dapat mengikuti ukuran layar monitor saat digunakan. Jadi kita mau menggunakan dengan monitor ukuran apapun, aplikasi itu akan mengikuti ukuran layar. Jadi tidak akan ada aplikasi yang kepotong. Nah, analisis sistem. Pada analisis sistem itu pembuatan laporan dan input data yang telah terjadi saat ini. Nah, dengan tahap ini tujuannya untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam sistem dan akan mempermudah untuk mendapatkan solusi dalam masalah. Yang pertama, penarikan absensi pada mesin fingerprint. Nah, yang pertama tuh staf bagian absensi mengambil data absensi yang sudah tersimpan di data fingerprint untuk mengolah data selanjutnya. Lalu dari data fingerprint di copy paste pada Microsoft Excel untuk mengetahui jam kerja karyawan dan direkap di sana. Setelah direkap, maka staf bagian pengupahan menginput absensi karyawan yang dari Microsoft Excel itu dimasukin ke program upahan yang berada di Microsoft Excel. Nah, di sana akan diinput datangnya. Jika datangnya terlambat maka dipotong, tidak masuk. Nah, dan jika ada karyawan yang melakukan lembur, maka staf tidak akan memasukkan data lembur sebelum lembar surat perintah lembur masuk ke bagian HRD dan GA. Nah, staf bagian upahan menginput data ke dalam program Microsoft Excel dengan rumus yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setelah yang ketiga baru laporan. Setelah semua proses penghitungan gaji karyawan, maka sebelum data di print out, maka laporan ke bagian finance. Maka staf bagian keuangan harus melakukan cek terlebih dahulu dari total biaya yang harus dikeluarkan, slip gaji karyawan, dan memastikan tidak ada rumus yang error. Karena kan kalau di aplikasi Microsoft Excel itu dia menampilkan error, namun kita harus cek dulu, harus teliti, maka dia tidak akan langsung menampilkan error di layar gitu. Nah, pada perancangan itu membuat penjelasan secara lengkap dan terinci tentang sistem yang akan dibuat. Gambaran umum sistem, bagian ini membuat gambaran sistem yang akan dibangun serta akan menjelaskan alur proses sistem yang dijelaskan dalam berupa gambar. Perancangan sistem itu, bagian ini akan menggambarkan dan menjelaskan perancangan sistem yang akan dibuat deskripsi. Rancangan berupa gambar dan penjelasan secara lengkap, use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram. Nah, perancangan basis data itu menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram dan relasi antar tabel. Rencana pengujian dalam tahap ini akan melakukan pengujian sistem terhadap akun pengguna. Staf yang akan menggunakan sistem aplikasi ini akan dapat menggunakan aplikasi dan membuat laporan dengan mudah dan efisien, dan sistem yang lebih mudah digunakan oleh admin pada sebelumnya. Sekian presentasi saya bab 3 di sesi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.